Selamat pagi sahabat D5. Kiranya pada hari ini kita di dalam kesehatan, di dalam kekuatan Tuhan untuk melakukan segala kegiatan kita. Pada hari ini Tuhan ingin menguatkan kita melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 20 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memahami firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita harus melihat ayat sebelumnya. Di dalam Imamat 20 ayat 1 sampai ayat 7, Tuhan jelas memberikan hukum-hukum yang sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, terutama untuk hidup kudus. Hukum-hukum ini terkait tentang bagaimana aspek kehidupan pada umumnya, seperti penyembahan berhala, perzinahan, perbuatan dosa, dan pelanggaran moral lainnya. Tuhan tentu menginginkan bangsa Israel untuk hidup berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan. Israel dipanggil untuk menjadi umat yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, tentu karena Tuhanlah yang kudus yang disembah oleh bangsa Israel. Di tengah-tengah hukum ini, Tuhan yang menguduskan. Di tengah-tengah hukum ini, jelas bahwa Allah yang memberi kekuatan. Dan hal itulah yang pertama sekali harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Tuhan telah pertama sekali menguduskan bangsa itu, lalu memilihnya, dan menjadikan bangsa itu sebagai bangsa pilihannya. Lalu kita juga sebagai pengikut Kristus, tentu kita memiliki ketentuan untuk hidup kudus juga yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita telah dilahirkan baru melalui kebangkitan Kristus dari kubur. Tentu kita harus menjaga kehidupan kita agar hidup kudus di hadapan Tuhan, agar kita layak menjadi pengikutnya, agar kita layak menjadi hambanya, agar kita layak menjadi muridnya. Karena itu pada bagian pertama ini, Allah yang menguduskan kamu, Allah yang menguduskan bangsa Israel, tentu ini adalah janji penghiburan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan hidup kudus sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Representasi surga, itulah yang ingin diwujud nyatakan oleh perintah Allah melalui hidup kudus di dunia ini. Seperti doa kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tentu representasi itulah yang kita tunjukkan dalam peribadahan kita, dan salah satunya adalah hidup kudus di dunia ini. Kehidupan kudus kita tiru dari bagaimana Tuhan telah menguduskan kita, dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan itulah yang kedua yang perlu kita hidupi dari firman Tuhan pada hari ini. Hendaklah kamu kudus dan menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus sebab akulah Tuhan Allahmu. Dan dikatakan dalam ayat 7 dalam Imamat 20 ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup kudus untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Allah ingin umatnya menjadi terang bagi bangsa lain. Allah ingin bahwa kita adalah tiruan, teladan bagi bangsa lain, bagi agama lain dan sekitarnya. Kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam dunia yang gelap. Tuhan memanggil kita menjadi teladan melalui hidup kudus kita. Menghindari dosa, menghindari pelanggaran-pelanggarannya, mengikuti perintahnya. Itulah salah satu bagian dari bagaimana kita hidup kudus dalam kehidupan kita. Kita diutus untuk menjadi kabar baik bagi orang lain. Kita diutus untuk menjadi panutan bagi orang lain, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, panggilan hidup untuk hidup kudus adalah panggilan yang serius, tanpa toleransi. Tentu kita harus mengimani dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Kita harus menampilkan, mewujud nyatakan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk berkomitmen menuruti segala ketetapan Tuhan. Dalam ayat 8 jelas dikatakan, kamu harus berpegang pada ketetapanku. Ketetapan Tuhan untuk hidup kudus adalah salah satu yang penting dalam kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin.